kabarnya adik-adik? Pasti kalian luar biasa. Cece Fanka udah mandi belum? Udah. Jethro udah mandi belum? Udah. Pasti kalian udah pada cantik-cantik dan ganteng kan? Kita mulai ibadahnya. Kita mau nyanyi. Kita mau olahraga dulu nih. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Musik. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Semua memuji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Semua memuji Tuhan bersama-sama. Pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Semua memuji Tuhan bersama-sama. Leherku ke depan, leherku ke depan, leherku ke belakang, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Semua memuji Tuhan bersama-sama. Kita ulangi dari awal ya. Oke. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Semua memuji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Semua memuji Tuhan bersama-sama. Pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Semua memuji Tuhan bersama-sama. Leherku ke depan, leherku ke belakang, leherku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Semua memuji Tuhan bersama-sama. Semua memuji Tuhan bersama-sama. Bersama-sama. Yeay. Oke adik-adik, sebelum kita melanjutkan nyanyinya, kita mau berdoa pembukaan dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau memulai ibadah online kami. Engkau pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyehatkan kami, Engkau sudah melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita mau nyanyi lagu yang kedua, Sungai Sukacitamu. Musik. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, Yes. anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan
cintamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. aku suka cintamu melimpah dalamku. Ku mengalir dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Yeay. Oke adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita menyanyikan lagu Allah Peduli. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tiada satupun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti. Dari awal kita mau sungguh-sungguh. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu
sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau pimpin cici kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami mau terus setia di dalam Engkau, dan kami percaya bahwa kami akan bisa berkumpul kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, kalian tadi sudah menyanyi buat Tuhan, sukacita bersama-sama bernyanyi buat Tuhan. Yuk, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam supaya firman-Mu boleh kami ingat dan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, gak terasa ya, kita udah di akhir Oktober. Wah, sebentar lagi kita Natalan ya. Nah adik-adik, siapa yang masih ingat nih? Sepanjang bulan Oktober ini kita membahas soal apa sih? Betul, mental yang lemah ya. Contoh-contoh di toko Alkitab mentalnya yang lemah. Kenapa bisa mentalnya lemah? Ya, yang pertama, siapa yuk yang kemarin kita sudah dengarkan di minggu pertama? Betul, Kain ya. Kenapa sih Kain mentalnya lemah? Yuk kita baca lagi ya. Ayatnya di Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, adik-adik, ternyata Kain ini iri hati. Itulah yang menyebabkan dia tidak bisa menguasai dirinya. Karena iri hatilah yang menguasai dirinya ya. Iri hati kenapa sih? Ya betul, kalian pintar-pintar ya. Iri hati karena persembahannya tidak diterima Tuhan. Sementara adiknya Habel diterima Tuhan persembahannya. Nah, seharusnya dia mengintrospeksi dirinya. Dia mengulas kembali ya, introspeksi itu. Mengulas kembali apa sih yang salah dari saya? Kenapa Tuhan tidak mengindahkan korban bakaran saya? Tetapi yang menguasai dirinya adalah iri hati. Sehingga dia membunuh Habel. Hati-hati adik-adik, kita tidak boleh seperti Esau ya, iri hati. Iri hati akan membuat mental kita menjadi lemah. Dan kita akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan ketika kita iri hati. Nah, contohnya apa sih kalau kita iri hati? Contoh ya, misalnya nih, teman kalian punya handphone yang paling canggih. Kalian tidak perlu iri hati, ya. Kalian harus bisa mengucap syukur atas apa yang kalian miliki. Yang penting fungsinya sama-sama untuk alat telekomunikasi atau untuk alat sekolah online, ya kan? Nah, jadi kalian tidak perlu iri hati, ya. Harus bisa menang atas iri hati, ya. Kita tidak boleh seperti Kain. Yang kedua, siapa yang masih ingat? Yang kedua itu tokoh Alkitab yang lemah mentalnya adalah siapa yang masih ingat? Ayo. Ya, betul.
Esau. Yuk kita buka yuk. Ibrani 12 ayat 16. Ibrani 12 ayat 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ya, jadi Esau memandang rendah hak kesulungannya untuk semangkuk kacang merah. Ya, nah adik-adik, hak kesulungan itu apa sih? Ya, Cici Rika mencari tahu ya, apa itu hak kesulungan? Hak kesulungan itu adalah hak anak pertama, anak sulung. Apa aja? Dia memiliki hak kepemimpinan dalam ibadah keluarga. Nah, ya, yang kedua, dia memiliki hak 2 bagian dari segala kepunyaan ayahnya. Dan yang ketiga, dia memiliki hak berkat Allah yang dijanjikan Abraham. Ayo, apa? Siapa yang tahu? Berkat Allah yang dijanjikan kepada Abraham adalah apa? Menjadikan Abraham bangsa yang besar, memberkati Abraham, dan membuat namanya masyhur, membuat namanya harum, terkenal, ya. Nah, itulah berkat hak kesulungan, ya. Itulah hak kesulungan. Nah, sayangnya Esau memandang rendah hak kesulungannya. Dia memberikan hak kesulungannya kepada Yakub dan menukarnya dengan semangkuk kacang merah. Nah, adik-adik, sangat murah sekali ya ditukarnya ya, cuma semangkuk kacang merah. Nah, kita tidak boleh seperti Esau, ya, menyepelekan apa yang sudah Tuhan berikan, ya. Kita harus bisa menguasai diri kita, ya, dengan apapun. Contoh, misalnya, ketika waktu dulu ibadah di gereja, bukan ibadah online, misalnya ibadah di gereja, apakah kalian mau menukarkan beribadah Tuhan dengan 1 jam di depan televisi? Ya, aduh, Tuhan pasti senang sama jawaban kalian. Pasti enggak ya. Kalian tetap ibadah, tidak mau nonton TV dan menukar waktu ibadah dengan nonton TV. Kalian pasti setia ya ke gereja. Nah, sekarang nih kalau lagi ibadah online, bagaimana? Kan gak ada yang lihat. Cicinya juga gak bisa lihat. Apakah kalian menukar ibadah online dengan masih bobo? Atau menukar ibadah online waktunya dengan main handphone? Kita gak mau ya seperti Esau ya. Ibadah sangat memberkati kita. Ibadah sangat penting untuk hidup kita. Kita gak mau tukar hal yang penting cuma untuk hal yang sia-sia seperti main handphone atau main yang lain, ya. Nah, kita tidak mau seperti Esau, ya. Kita harus bisa menguasai diri kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Nah, yang terakhir, yang kemarin baru Cici ini bahas, siapa yang mentalnya lemah? Betul, Simson. Ya, yuk kita buka yuk. Kita buka di Hakim-Hakim 16 ayat 19. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke7 rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Waduh, sayang sekali ya. Simson ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Singa aja dicabik-cabik. Ya, semua orang takut sama dia.
Orang-orang Filistin aja takut sama dia. Tetapi dia kalah oleh Delila. Karena dia juga terlalu meremehkan lawannya. Ya, dia memberikan rahasianya. Kenapa dia bisa kuat? Kenapa dia bisa menjadi hebat dipakai Tuhan? Ya, nah, Simson tidak hati-hati. Simson udah dibilang jangan memberitahukan tentang rahasianya, tapi dia memberitahukannya juga. Ya, nah adik-adik, Simson telah menyepelekan, ya, memandang rendah akan kuasa yang Tuhan berikan. Ya, dia pusing sama si Delila, dirongrong terus, ayo dong kasih tahu gitu ya. Nah, akhirnya dia lupa bahwa dia harus merahasiakan kekuatannya, ya. Nah, adik-adik, padahal ya, ketiga orang ini tadi, Kain, Esau, dan Simson, sebenarnya bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa, ya. Tetapi dikarenakan iri hati, meremehkan berkat yang Tuhan berikan, dan menganggap gampang, ya, untuk menceritakan segala hal sesuatu kepada orang asing, akhirnya mereka menjadi, di akhir hidupnya menjadi gagal. Kita nggak mau ya kayak gitu ya, cuma gara-gara iri hati bisa membunuh saudaranya, cuma gara-gara semangkuk kacang merah, hak kesulungan yang begitu luar biasa Tuhan kasih, hilang. Wah, itu murah sekali ya, memandang rendah hak kesulungan cuma semangkuk kacang merah. Dan yang ketiga, Simson juga menyepelekan apa yang sudah Tuhan berikan, ya, lupa akan pesan Tuhan, ya. Kita nggak mau seperti itu ya adik-adik ya. Kita mau mempunyai mental yang kuat. Kita nggak mau menukar hubungan kita sama Tuhan Yesus dengan apapun, ya. Nah, firman Tuhan, Cici tidak panjangkan, biarlah kita mau belajar hari ini. Mental kita tidak mau ditukar dengan hal-hal yang tidak berkenan. Kita tidak mau iri hati, kita tidak mau meremehkan, atau kita tidak mau menukar hal-hal yang berguna dengan hal-hal yang sia-sia. Yuk kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan, pelajaran dari kisah Kain, Esau, dan Simson tidak akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami tidak mau iri hati, kami tidak mau menukar hal-hal yang penting dalam hidup kami untuk yang sia-sia. Berkat yang Tuhan berikan, kami tidak mau menukarnya dengan apapun. Dan juga Tuhan, kami harus bisa Tuhan menjaga diri kami dari lingkungan sekitar yang tidak baik. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan kami mulai hari ini mau terus dekat dengan Engkau. Handphone atau teknologi, YouTube atau apapun itu tidak akan membuat kami jauh daripadamu. Kami mau bijaksana dan kami mau mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.